Ada jamaah tetap sedang sholat, datang tamu satu rombongan, tidak mau berimam dia, mungkin dengan alasan tertentu yang kita tidak mengetahui apa alasannya, lalu dia buat jamaah sendiri di belakang, padahal jamaah tetap di masjid itu belum selesai melaksanakan sholat berjamaah. Ini yang buat jamaah di belakang itu tidak ada sholat baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ucapkan segala puja dan puji, dan tak perlu selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad sampai selesai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya gabi balasan yang lebih hebat li Allah Subhanahu wa taala kepada katanya memandung. Judul tausiah pada kesempatannya adalah 10 golongan yang ditolak salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah salat sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir kalau kita sudah salat jamaah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seperti itu. Mari kita perhatikan 10 dalil yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim, yang bersumber dari hadis, yang bersumber dari ijma' dan pendapat para ulama-ulama terdahulu yang berkenaan dengan 10 golongan yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang ditolak salatnya adalah orang-orang yang salat tapi tetap melakukan pekerjaan keji dan pekerjaan mungkar. Bagaimana bencinya Allah dengan pekerjaan mungkar? Di dalam Al-Qur'anul Karim 24 kali Allah sebutkan kata mungkar dan 36 kali Allah sebutkan kata keji yang berkenaan dengan kehidupan seorang manusia. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Bacalah Al-Qur'an. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah seseorang dari pekerjaan keji dan mungkar. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita bukan hanya salat, Allah perintahkan baca Al-Qur'an. Yang kedua salat. Yang ketiga salat yang benar terhindar dari pekerjaan keji dan mungkar. Jadi kalau orang salat masih melakukan yang keji, masih melakukan yang mungkar, maka salatnya akan sia-sia. Yang pertama. Kemudian yang kedua orang yang tidak diterima salat tiap hari tapi masih melakukan pekerjaan syirik, tahyul dan khurafat. Dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Ad-Dumar ayat yang ke-65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, wa ilal ladina min qablik, dan kami telah wahyukan kepada rasul-rasul yang sebelum engkau, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu menyekutukan Allah, jika kamu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan membatalkan amalmu. Jadi yang kedua, orang yang dibatalkan salatnya, tidak diterima salatnya, orang yang dia salat tapi dia juga orangnya yang melakukan kesyirikan. Yang ketiga orang salat suka-suka. Bagaimana orang salat suka-suka? Orang salat tidak ada ilmunya. Orang salat tidak pernah mempelajari lebih dahulu. Karena salat yang benar itu, yang diterima itu salat yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan para sahabat tentang salat dengan sangat teliti, dengan sangat bagus. Setelah mengajarkan bagaimana cara takbir, cara ruku', cara sujud, dan yang lain-lainnya berkenaan dengan salat, Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Dan ini wajib. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Manakala ada seseorang salat suka-suka, tidak sesuai dengan contoh, tidak sesuai dengan perintah, maka salat itu akan ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan selain yang kami perintahkan, selain yang kami suruh, selain yang kami ajarkan,
maka amal ibadah itu akan tertolak alias sia-sia. Yang keempat orang salat rukuknya tidak sesuai dengan anjuran Rasul. Tulang punggungnya, tulang sulbinya enggak lurus. Ini enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang rukuk seperti orang sakit pinggang. Orang rukuk seperti gambar yang kita lihat di minyak angin cak kampak. Jadi enggak lurus. Seharusnya dia sujud dia rukuk dalam keadaan lurus. Demikian pada saat dia sujud. Jangan sujud sebagaimana anjing tidur. Itu yang keenam. Yang kelima orang yang tidak terima salatnya adalah orang yang sujud sebagaimana anjing tidur. Bagaimana anjing tidur? Anjing tidur itu kaki depannya itu rata di atas lantai. Kemudian antara sikunya dengan lambungnya rapat. Yang seharusnya sikunya tidak rata dan badannya dipanjangkan ke depan. Sikunya dilonggarkan. Kemudian jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat, tumitnya dirapatkan. Sunnah ajaran Rasulullah seperti itu. Jadi kalau sujud sembarangan sama dengan itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang tidak diterima salatnya adalah orang yang salat tidak ada tumakninah. Tumakninah bahagian yang tidak terpisahkan dengan kesempurnaan salat. Yang dikatakan dengan tumakninah tenang. Jadi penggantian antara rukun dengan rukun ada fasenya, ada batasnya, tidak tergopoh-gopoh. Penggantian antara rakaat dengan rakaat di situ ada tumakninah. Itu tumakninah bahagian yang tidak terpisahkan dengan salat. Jadi orang yang salat tanpa tumakninah itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh orang salat membaca Al-Fatihah dalam salat wajib. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ada orang salat membaca Al-Fatihah itu Fatihah yang dibaca dalam salat adalah salah matnya, salah makhrajnya, salah tajwidnya. Ini sama dengan belum membaca Al-Fatihah. Makanya orang yang salat memperbaiki bacaan Al-Fatihah sesuai dengan hukum tajwid, hukumnya adalah wajib. Apabila salat seseorang Al-Fatihah yang dibaca tidak benar, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan-bacaan yang lain yang dibaca itu salah, juga dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berimam kepada seorang imam yang membaca Al-Fatihah tidak benar, maka makmum yang memahami tajwid wajib mengulangi salatnya. Kalau tidak, makmum itu pun tidak ada salat baginya. Kemudian yang kedelapan orang yang salat mendahului imam. Padahal niat ikut imam. Pada saat takbir, saat ruku, saat sujud, dan pada saat melakukan gerakan-gerakan pada saat salat, dia mendahului imam. Ini orang tidak ada salat baginya. Jangankan mendahului imam, orang yang salat berjamaah bersamaan dengan imam, maka itu tidak ada pahala jamaah. Makanya kalau kita ikut imam, betul-betul harus teliti, harus kita ikuti kaifiat sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan yang tidak diterima salatnya adalah membuat dua jamaah dalam satu masjid. Ada jamaah tetap sedang salat, datang tamu satu rombongan, tidak mau berimam dia, mungkin dengan alasan tertentu yang kita tidak mengetahui apa alasannya, lalu dia buat jamaah sendiri di belakang. Padahal jamaah tetap di masjid itu belum selesai melaksanakan salat berjamaah. Ini yang buat jamaah di belakang itu tidak ada salat baginya. Dan ini lazim terjadi. Lebih-lebih adalah masjid-masjid di pinggir pasar hitam. Kemudian yang ke-10 orang yang tidak diterima salatnya adalah pada saat jamaah tetap sedang melangsungkan salat berjamaah. Dia masuk sendirian, mungkin juga dengan alasan tertentu, dia salat sendirian di belakang. Selesai salat dia keluar. Itu tidak ada salat baginya. Kan cukup sia-sia. Maka sekecil apapun ibadah yang kita amalkan diperlukan ilmu pengetahuan.
Tidak boleh kita bertaklid, kita tidak boleh berpura-pura seolah-olah kita taat, padahal apa yang kita amalkan bukan didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Itu semuanya akan tertolak. Berhati-hatilah 10 golongan ini. Tapi bukan hanya 10 sebenarnya. Ada tambahan-tambahan yang lain, cuman pada kesempatan ini saya sampaikan 10 golongan yang ditolak salatnya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang lain. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.